Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ikra Medical Podcast. Alhamdulillah, saya Primal Sujana dari Ikra dan didampingi oleh Kang Iwan juga dari Ikra serta Fikri. Fikri ini dari Moro Kreatif yang membantu kita untuk rekaman cara ini. Eh, Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa senior saya, Dr. Hani Rono Sulistyo. Saya selalu yang pegang satu buku, bukunya udah nggak dicetak lagi gitu. Sudah lama, tapi PDF-nya dibagikan kepada, yaitu beliau menulis bersama beberapa teman, Sakitku Ibadahku. Nah, itu. Nah, kalau waktu itu saya suka bicara ke Kang Hani cek atau cetak lagi gitu. Dan dikasih PDF dan PDF-nya dibagi-bagikan ke teman-teman gitu ya. Cetakannya memang sangat sederhana gitu. Jadi itu menguatkan bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya perkenalkan Dr. Hani Rono Sulistyo ini dia objin, kemudian eh, beliau salah seorang peyudo PON Jabar waktu zaman sekolah dulu, Hmm. kemudian pernah menjadi tentara Angkatan Laut, TNI AL, kemudian pernah menjadi direktur terakhir itu menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan sekaligus Kakanwil, dan juga menjadi di Bapeda di atas itu. Nah, nah, Kang Hani Rono Sulistyo ini eh, beliau sekarang sangat sibuk dengan menjadi di Ikesino ya, Kang Hani ya, di Di Ikesino. Kars ya, di Kars. Kars Persi. Ya, ya, beliau akan membicarakan mengenai Islam, puasa, epigenetik, dan pelatihan menuju takwa. Jadi ada paparan saya katakan tadi agak berat ini, tapi mangga dijelaskan secara singkat, secara mudah saya kira supaya kita lebih paham. Mangga, Kang Hani, silakan Ya, terima untuk kasih. memulai paparan. Bisa bisa saya jadi ini nggak? Bisa saya Oh, share? siap. Jadi Belum share, share. Ya, jadi mangga sudah co-host, bisa, co-host. mangga. Belum ada nih share-nya. Oh, ntar. Oke, Bedanya. ada ya. Ya, oke. Ya, teman-teman sekalian, jadi eh, terima kasih Kang Primal, Sujana, kita teman hampir-hampir seangkatan lah, sama-sama kita sama-sama kuliahnya ya. Saya akan bicara mengenai sesuatu yang luar biasa sekali yang saya temukan pada akhir-akhir ini, yaitu soal epigenetik. Kenapa epigenetik menjadi sesuatu yang sangat hebat? Karena epigenetik itu sangat nyambung dengan Islam, ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu perlu kita akan bicara soal ayat kauniyah ya. Jadi kita bicara soal puasa sedikit. Jadi puasa itu bukan ritual Islam ya. Puasa itu ritual dari semua agama. Jadi bahkan animisme, dinamisme, dan paganisme juga mereka ada ritual puasa. Bahkan Nabi Isa pun melakukan puasa 40 hari di gurun pasir ketika dia menghadapi gangguan dari setan. Tapi tentu itu tidak diwajibkan kepada pengikutnya. Jadi eh, kenapa ya eh, kok semua ada ritual puasa? Karena ada God spot. Jadi setiap setiap manusia mempunyai God spot. Jadi dia mempunyai suatu pusat di mana mengingatkan kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi sekarang yang yang sangat penting itu adalah bahwa eh, kita mungkin sedikit ya kembali yang pada teori epigenetik 1000 akhir 1800-an itu Mendel menulis teori-teori herediter bahwa penyakit itu bisa menurun melalui gen. Ya, dia melakukan penelitian pada kacang. Kemudian kira-kira pada waktu yang hampir bersamaan atau lebih dahulu, Charles Darwin mengemukakan penelitiannya pada hewan, mengatakan bahwa ada untuk mempertahankan diri
daripada lingkungan, maka manusia membuat atau makhluk akan membuat suatu pertahanan yang kita kenal sekarang dengan istilah mutasi ya. Jadi gen bermutasi karena lingkungan. Dan yang paling akhir tahun 1940 itu mulai dibicarakan soal epigenetics. Epigenetics itu apa? Kalau Mendel mengatakan bahwa eh, gen yang buruk itu diturunkan kepada anak-anaknya, kalau Darwin berkata bahwa gen itu akan berubah untuk memperkuat dirinya, gen itu kan melakukan mutasi. Kalau epigenetik itu gennya sama sekali tidak berubah, tapi ada on and off-nya. Jadi dia tidak bisa berfungsi atau dia berfungsi tergantung dari lingkungan luar, intrinsik dan ekstrinsik, ya, termasuk di dalamnya adalah pikiran. Jadi teorinya itu adalah ada tiga mekanisme yang sekarang diketahui, yakin akan pasti lebih, ya, bahwa ada metilasi dari DNA ya pada waktu stres, kortisol akan menyebabkan metilasi dari DNA sehingga eh, perangsangan terhadap gen-gen yang inflamasi dan penurunan imunitas akan meningkat. Kemudian adanya histone modification atau eh, pemadatan daripada histon, maka gen ya. Jadi itu kira-kira seperti gini kalau gambarannya di sebelah 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 kanan ya. eh, kita lihat ini rantai rantai genetik, rantai sorry sorry rantai genetik. Rantai genetik itu eh, rantai genetik itu akan akan di, di, diikatkan pada pada kelos-kelos atau yang disebut hapton. Jadi kalau seperti benang 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 layangan misalnya gitu, ada di dalam close ini, nanti kalau udah penuh masuk ke close ini, nanti penuh masuk ke close ini. Jadi sebenarnya eh, rantai DNA itu lebih banyak yang di sekitar close-close ini. Nanti close-close itu berputar. Jadi itu yang disebut dengan histon. Histon. Jadi kalau histon pada suatu rangsangan, histonnya menjadi kondensasi dari ditarik kuat sehingga akibatnya terjepit si rantai DNA dan dia tidak bisa mengekspresikan gennya. Jadi gennya DNA-nya tidak berubah tapi tidak berfungsi karena pengaruh lingkungan yang menyebabkan histon itu memadat ya. Jadi itu itu kira-kira dasarnya daripada kromosom. Teman-teman sekalian, kita mungkin sebagian kita ini sudah masuk ke dalam babak bonus ya atau babak demografi. Kita sudah lebih dari 63 tahun itu sudah masuk babak bonus termasuk Dr. Primal dan saya. Dan yang harus diingatkan satu hal saja, kita tidak perlu ribut-ribut soal soal karier dan sebagainya, karena dunia itu hanya panggung sandiwara, ya kata Vito Rolis, hanya panggung sandiwara. Betul-betul di dalam Quran juga katakan panggung sandiwara. Kita hanya melaksanakan apa yang apakah kita jadi orang kaya, kita jadi orang miskin, kita jadi orang bodoh, kita jadi orang pintar, kita menjadi orang cakep, menjadi orang jelek, itu semua udah ada dalam kode dan kodar. Tidak perlu dibikin stres, tidak perlu ini diterima saja dengan qanaah, dan itu adalah Islam. Ya, kemudian yang sangat penting itu dihubungkan dengan epigenetik itu adalah bagaimana kita menjaga kesucian wudhu dari sholat ke sholat. Kesucian wudhu itu berarti semua pintu dosa yang 7 itu yang kita bersihkan pada waktu wudhu itu kita jaga jangan sampai kemasukan seton. Kalau seton sudah masuk ke dalam pikiran kita berarti bocor wudhu kita ya. Jadi eh, ini satu hal yang sangat luar biasa adalah lisan, ya, menjaga kesucian lisan. Jadi lisan itu gambaran dari hati dan akal. Kalau lisannya buruk berarti otaknya kotor dan hatinya busuk. Ya, jadi gampang saja kalau kalau kita harusnya kita malu berbicara buruk, apakah kita bicara buruk di medsos atau kita bicara buruk di ini, karena kita menggambarkan bahwa kita dalam kekuasaan seton. Padahal orang di TV ngomong buruk-buruk, mereka tidak merasa malu ya. Jadi itu berarti kekurangan daripada agamanya. Karena Rasul sudah berkata, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, itu intinya. Jadi ini epigenetik, epigenetik puasa dan epigenetik. Puasa itu hubungannya dunia akhirat. Ya, di dunia dia dengan pikiran baik menyebab merangsang autofagi. Ini pekerjaannya Dokter Primal. Jadi tubuh. Jadi kalau kalau kita puasa, nomor satu tubuh akan melakukan shift dari metabolisme. Dia akan menghancurkan lemak-lemak.
dia menghancurkan keton, kemudian lanjut lagi, dia menghancurkan sel-sel yang busuk, sel-sel yang rusak, sel-sel yang tidak berguna, itu otofagi akan dirusak dan energinya dipakai untuk ini. Ya, jadi akibatnya kita akan menjadi sehat. Nah, ini yang masalah yang di tengah epigenetik itu adalah masalah lisan. Jadi eh, mulai dari pikiran, akal, dan hati itu merupakan suatu pencetus dari epigenetik. Pikiran yang buruk, lisan yang buruk, hati yang buruk akan menyebabkan timbulnya protein-protein yang buruk dan sebaliknya yang baik akan menjadi yang baik ya. Jadi ini pengaruh dari puasa. Ini teorinya Mendel, Darwin tadi sudah saya jelaskan. Eh, Conrad Weddington di Inggris tahun 1942 dia mulai mulai melihat bahwa kayaknya ada sesuatu yang beda gitu ya. Jadi dari pikiran, kalau pikirannya merah, pikirannya jelek, kortisolnya meningkat, maka semua yang baik-baik akan tertahan. Tapi kalau kita pikirannya baik, kortisolnya rendah, maka semua yang baik-baik akan muncul. Ya, jadi ini Anda tahu bahwa salah satu genetik yang kita kenal adalah anti-tumor gen. Jadi kita mempunyai anti-tumor gen. Dan anti-tumor gen ini sangat sering tidak bisa berfungsi karena gangguan dari epigenetik, karena pikiran kita buruk, karena lingkungan kita buruk, akibatnya dia tidak akibatnya kita menjadi kanker, kita menjadi eh, menjadi apa namanya? Menjadi stres dan sebagainya dan itu dan itu yang jadi sebenarnya kita pernah tahu ya ada orang yang sudah kanker stadium 4, kemudian dia dikasih tahu sama dokter sudah tidak ada jalan lagi dan semua dokter sudah bilang "Oh, mungkin Anda cuma punya waktu 2-3 bulan lagi." Dia berpikir keras, dia harus apa, kemudian dia berserah diri kepada Allah dan ternyata si gen epitumor anti tumor gennya muncul dan akhirnya dia sembuh. Padahal dokter semua sudah lepas tangan. Itu epigenetics ya. Ini epigenetik salah satu contoh yang paling gampang pada anak kembar satu telur, ya anak yang sama sekali identik gitu ya. Nanti satu bisa menjadi pelari Olimpiade, yang satu naik tangga aja bengek, gitu ya. Satu bisa menjadi ustadz, yang satu menjadi penjahat, ya. Jadi kenapa bisa bisa terjadi perubahan ini? Ini perubahan epigenetik karena kita hidup itu dipengaruhi oleh nature, oleh gen, tapi juga oleh nurture, jadi oleh lingkungan, ya. Jadi ini contoh faktor eksternal yang epigenetik, sehat, makan, polusi akan menyebabkan gangguan yang buruk. Ini Bruce Lipton, ya, Bruce Lipton PhD, seorang profesor di Michigan. Dia pada waktu dosen juga di Wisconsin, pada waktu dia meneliti S3 di Stanford, dia tuh berpikir, dia orang Yahudi ya, dia berpikir itu siapa sih yang ngatur-ngatur gen itu? eh, kita selalu berkata yang ngatur gen itu Allah. Tapi dia berpikir apa dia dan akhirnya hasil penelitian S3-nya dia bahwa yang berpengaruh pada pengaturan gen itu adalah pikiran, ya. Jadi itu nocebo effect. Pikiran itu contohnya begini. Kalau kita banyak sekali penelitian case control study itu ada separuh dikasih obat, separuh dikasih placebo, gitu ya, placebo. Ternyata yang placebo juga ada yang sembuh. Kenapa dia sembuh dia? Kan mesti kalau kasih placebo mestinya dia nggak sembuh. Kenapa dia sembuh? Karena dia berpikir, obat ini keren nih, obat ini paten nih. Jadi dia sembuh. Karena apa? Karena pikirannya. Nah itu intinya daripada itu. Jadi berpikiran baik, berhasil baik, berpikiran buruk, menghasilkan buruk. Ya itu nocebo effect. Ya. Jadi ini menjadi seorang pembicara yang luar biasa dan menulis banyak buku yang bestseller, Prof. Ini. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa puasa dilakukan oleh semua agama. Bedanya pada Islam apa? Kan katanya surat Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu Islam. Berarti agamanya sempurna, menyempurnakan agama yang lain, kitabnya menyempurnakan kitab-kitab yang lain, dan Rasulnya juga menyempurnakan Rasul-Rasul yang lain. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya eh, kalau kita bukan hanya sekedar puasa-puasa, tapi kita punya kewajiban merubah puasa kita menjadi kita bertakwa. Jadi itu yang bedanya antara puasa Islam. Jadi kalau Anda tidak outputnya tidak takwa, maka tidak ada gunanya semua puasa Anda itu hanya lapar dan dahaga. Jadi apa takwa itu? Takwa itu menjaga diri dari murka Allah.
Jadi takut tapi sadar dan terkontrol. Ya, dia berpusat di hati. Umar bin Khattab pernah ditanya, dia bertanya kepada seorang ustadz, dia bertanya, Pak Ustadz, apa sih takwa itu? Kemudian ustadz itu menjawab gini, begini, Anda pernah nggak berjalan di antara onak duri? Oh ya pernah, kata gitu. Apa yang Anda lakukan? Ya saya hati-hati supaya tidak kena onak duri. Itu takwa. Jadi takwa itu kita menjaga diri supaya jangan kita masuk dalam suatu kesalahan. Ya. Jadi epigenetik jangka panjang. Jadi Anda harus ingat ya, mau sekarang menteri kita sangat sangat sibuk soal bullying. Bullying juga mempengaruhi epigenetik. Bullying bisa menimbulkan penyakit. Bullying menimbulkan stres. Bullying bisa menimbulkan bisa membuat orang menjadi cacat. Jadi bullying ini kelihatannya cuma hahaha, tapi dia berpengaruh pada genetik, ya. Dan juga orang-orang yang begadang, merokok dan sebagainya juga berpengaruh pada epigenetik, ya. Jadi ini salah satu contoh penelitian pada tikus. Luar biasanya epigenetics ini dikaitkan dengan Islam. Jadi ada suatu penyakit agouti namanya, penyakit agouti atau GR. Agouti itu si tikus-tikus itu menjadi bule gitu. Dan kalau dia tikusnya itu bule itu dia kelakuannya sangat sangat merusak gitu, ya. Nah, terus ternyata eh, si tikus-tikus ini ya ada yang ibunya peduli sama anaknya, ada yang tidak peduli sama anaknya. Kalau dia tidak peduli sama anaknya, anaknya dibiar-biarin, maka dia tetap akan kena penyakit agouti. Jadi ibunya bule, dianya bule dan kelakuannya sangat merusak. Tapi ada ibu-ibu yang peduli pada anaknya, dijilatin, kasih sayang, maka anak itu berubah. Epigenetis dia berubah menjadi normal. Jadi dia tidak bule, tapi dia jadi hitam kembali. Nah, ini salah satu contoh bahwa kasih sayang pun berpengaruh pada epigenetik, ya. Kita sudah tahu pada nutrigenomics ya, kita dengan makanan itu eh, ilmunya dari dokter primal ya. Jadi jadi penelitian pada gen pada puasa itu sudah dilakukan di mana-mana dan sangat dikagumi puasa Ramadan itu oleh semua orang dan kita lihat bahwa di sini penelitiannya SIR3 gen akan meningkat, ya upregulated, CFHRI regulasi dari kolesterol juga akan meningkat, kolesterol akan turun, yang di down regulate ini RPBI, FMO, jadi pada cancer juga kalau dengan berpuasa dia akan menurun itunya ya, menurun cancernya. Jadi reaksi inflamasi turun, stem cell dan imun sel meningkat, metabolisme turun, eh, metabolisme yang sindrom, metabolisme naik, brain cells-nya akan membaik, bipolar akan turun, depresi akan turun. Jadi banyak sekali hal yang dipengaruhi ini melalui epigenetics. Ini tumor suppressor gen yang saya katakan tadi ya. Jadi itulah puasa. Jadi puasa itu luar biasa sekali. Kalau dikatakan bahwa puasa itu setan dicegah, ternyata bahwa setan itu dicegah juga em, melalui pengaruh epigenetik ini. Ya, dengan kita lebih berserah diri, kita segala macam, kita memperbaiki gen-gen kita, autofagi meningkat, jadi kita menjadi lebih sehat dan ternyata bahwa lebih sehat itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kita melatih kontrol biologis, kontrol emosional, kontrol verbal. Ya, ini satu hal yang menjaga lisan tadi. Jadi eh, kita mulai memperbaiki diri dengan menjaga lisan. Kita harusnya malu berkata-kata buruk, ya. Karena kalau kita berkata-kata buruk itu menunjukkan bahwa akal kita yang kotor dan hati kita yang busuk. Jadi harusnya kita malu untuk berkata-kata buruk dan ini sesuatu yang harus ditularkan, ya. Dan kata-kata buruk itu ternyata akan mempengaruhi kesehatan kita, ya, karena puasa. Ini. Jadi niat dari kita mulai dengan niat itu kenapa kalau kita berpuasa di bulan Ramadan rasanya lebih enteng daripada kita berpuasa di luar bulan Ramadan karena ada niat ya, karena ada niat, makin makin kuat niat. Jadi kalau kita berpuasa di luar bulan Ramadan kita juga harus melakukan niat. Apa yang terjadi pada waktu puasa 6 jam sampai 12 jam, glukosa turun, insulin turun, glukagon meningkat ya. Jadi tubuh melakukan switching
dari menggunakan gula menjadi menggunakan lemak, ya. Lemak dan keton akan dihancurkan, kemudian sel-sel yang kurang baik dan sel-sel yang tua akan dihancurkan untuk menjadi energi, ya. Inilah konsep konsep epigenetik. Jadi konsep epigenetik apa? Luar biasa, gennya sama sekali tidak berubah, tapi ternyata bisa dikendalikan dengan pikiran kita, ya. Dan ini sangat-sangat Islami karena semua sifat-sifat baik yang diajarkan di dalam Al-Quran itu semua merupakan faktor epigenetik yang positif, ya. Jadi DNA metilasi akan membungkam gen, histon modifikasi akan menutup kromatin, non-coding RNA akan memodulasi daripada eh, memodulasi ekspresi, ya. Sedangkan sebaliknya puasa mengaktifkan SIRT2, AMPK, FOXO, PGF1 alfa memperbaiki mitokondria, ini akan memperbaiki tubuh, itu namanya gen-gen yang baik. Tadi yang sebelumnya ada gen-gen yang buruk, ini gen-gen yang baik. Juga puasa menyebabkan turunnya CRP dan IL-6, ini akan menyebabkan reaksi inflamasi akan terganggu. Jadi orang-orang yang gout syndrome dan sebagainya itu bisa menurun harusnya kan dengan puasa yang baik. Ya. Kemudian regulasi dari stres dengan HPA, hipotalamus, pituitary dan adrenal menjadi lebih terkontrol juga karena pengaruh gen, juga karena pengaruh spiritual, maka harusnya stres menurun dan kita menjadi lebih baik. Ya. BDNF, brain derived derived neurotrophic factors, jadi yang vitaminnya otak gitu akan meningkat, plastisitas neuron akan meningkat, kognitif membaik, mood menjadi lebih stabil, semua karena puasa. Ya, kemudian prefrontal cortex, ya, yang mengatur tingkat kognitif yang tinggi akan diperkuat, amigdala mengatur reaksi-reaksi menjadi kurang reaktif yang emosi. Jadi semua diatur pada tingkat gen, ya. Jadi disinilah kita lihat dimensi habluminallahnya. Harusnya sholat malam dan zikir tilawah akan menyebabkan kita berkurangnya kecemasan. Dalam surat Ar-Rod ayat 28, maka hati menjadi lebih tenang, ya. Sedangkan habluminanasnya dengan berempati kepada orang-orang lain juga akibatnya eh, kita akan menjadi lebih baik. Ya, jadi surat Al-Baqarah 177. Jadi bukan puasa, bukan kebajikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke barat dan ke timur di waktu sholat, melainkan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi itu rukun iman. Ya. Kemudian mendermakan harta, sedekah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu adalah rukun Islam. Ya, menepati janji dan menjadi sabar itu adalah takwa. Jadi itulah harusnya keuntungan dari puasa. Jadi kalau Anda berpuasa tapi ngomongnya masih buruk, setelah selesai bulan Ramadan, Anda masih ngomong buruk-buruk, masih posting yang buruk-buruk di dalam medsos, maka puasa Anda semuanya gagal. Ya, kalau Anda berpikir buruk-buruk, eh, berkata-kata buruk, membuka aib orang, maka berarti seluruh puasa Anda gagal. Perbaiki hatimu, mulai dengan memperbaiki lisanmu. Perbaiki lisan, perbaiki akal, perbaiki hati. Akhlak itu adalah bukti keberhasilan daripada puasa. Ya, jadi ini penelitian ini menunjukkan bahwa sains dengan wahyu itu ternyata menjelaskan. Anda tahu eh, semua ilmu itu mulainya dari agama. Yang muncul itu pertama-tama agama. Kemudian agama itu dipersingkat menjadi apa namanya? Menjadi eh, agama dipersingkat menjadi filsafat, kemudian filsafat dikecilin lagi menjadi filsafat ilmu dikecilin lagi jadi ilmu. Karena ilmu itu kecil, maka dia gesit, dia berubahnya lebih cepat. Tapi agama karena dia besar dan loh, maka dia bergeraknya lebih lambat. Kita ini sebagai orang-orang yang berilmu dan beragama harusnya mempunyai suatu tugas untuk menghubungkan ilmu kita dengan agama, ya. Jadi ini di sini kita bukti ini luar biasa sekali. Jadi kita lihat bahwa dari puasa ada metabolic shift, kemudian terjadi modulasi dari genetik, stabilitas otak, kontrol perilaku, dan menjadi takwa. Jadi ini ya. Jadi Ramadan itu puasa tahun pelatihan 3 bulan, sebulan dalam setahun kita lakukan
mesti diulang-ulang terus-menerus. Ya, kemudian juga ada puasa sunnah sebagai maintenance. Ya, Senin Kemis dianjurkan, ayamul bid, puasa pertengahan, puasa Daud yang paling dicintai, paling berat kata kata Rasul. Kemudian maintenance biologis spiritual, pengulangan memperkuat. Jadi harus dilatih selama 11 bulan ke depan. Takwa dan perilaku, akibatnya kita berpikiran selalu positif. Ya, kalau itu takwa. Kalau Anda masih masih peduli pada omongan-omongan busuk di medsos, berarti Anda belum bertakwa. Ya, jadi orang yang bertakwa itu lisannya positif, pikirannya positif, semua berpikir positif, tidak berpikir buruk-buruk, ya, tidak berbicara soal hal-hal yang subhan, tidak bicara soal hal-hal yang tidak jelas. Jadi pikiran selalu positif, lidahnya terjaga, marahnya terkendali, jujur, amanah, empati, dan ibadahnya lebih disiplin. Itu adalah takwa. Dan surat At-Talaq ayat 23 mengatakan, siapa yang bertakwa dan bertawakal, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, memberikan rizki dari arah yang tidak terduga dan akan dicukupkan. Ya, mudah-mudahan kalau Anda bertakwa, Allah akan membantu. Ya, jadi inilah kita evaluasi pasca Ramadan. Apakah nanti nanti setelah Ramadan kita stresnya berkurang, apakah kita sabarnya meningkat, ya ibadah kita menjadi lebih baik, ya. Dan kalau kita kembali menjadi jelek lagi, ya berarti puasa kita tidak ada gunanya apa-apa. Ya, takwa itu adalah suatu output holistik, membedakan puasa Islam dengan puasa-puasa yang lain, yaitu takwa. Jadi harusnya melihat melihat orang bertakwa, kalau melihat orang Muslim itu seperti apa? Harusnya kita mau lihat. Kalau ada 10 remaja, yang mana yang Muslim? Ya, caranya melihatnya gampang. Lihat aja, yang ngomongnya paling bagus, yang pikirannya paling bagus, harusnya dia Muslim. Kalau dia masih ngomongnya masih masih kotor-kotor segala macam, itu berarti itu Islam KTP aja. Ya, jadi tidak ada gunanya puasanya kecuali lapar dan haus. Kita sangat malu ya kalau di dalam undang-undang kita nanti ada, kalau bilang anjing-anjing itu kita bisa dihukum. Itu kayaknya nggak ada tuh di seluruh dunia. Tapi itu keterpaksaan karena kita itu sudah mulutnya sudah terlalu loncer. Lisan kita itu sudah terlalu buruk. Sampai dikatakan di dalam medsos itu, medsos Indonesia itu luar biasa kata gitu. Segala segala omongan tidak tidak beradab itu bisa keluar dengan sangat mudah. Ya, jadi itulah puasa dari Islam. Kita menjadi lebih sehat, menjadi sintesa. Terima kasih. Cukup waktunya sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Hani Rono, luar biasa ini. Jadi, nah permasalahannya kan begini Kang Hani. Eh, dalam 30 hari ini, 1 bulan ini kita digojlok setiap hari berpuasa, mengendalikan hawa nafsu terutama. Nah, kemudian 11 bulannya itu kan menjadi parameter keberhasilan dari yang 1 bulan ini. Nah, tadi Betul. Kang Hani menyarankan ada kita sudah dibekali dengan maintenance-nya, Hmm. yaitu puasa Senin Kemis, puasa Yamul Bid, atau bahkan kalau perlu puasa Daud yang selang-selang, nah itu yang terbaik. Nah, kunci utamanya adalah menjaga lisan, Hmm. pemikiran. Nah, bagaimana ini eh, kiat-kiat bagi kita, kan kita kadang, bukan kadang-kadang, sebagai seorang tenaga medis kita ada pasien, ada keluarga, ada apa, kadang-kadang mungkin kita menyarankan untuk dalam tanda petik suatu tindakan, suatu pengobatan yang tidak dilaksanakan, membuat hati kita menjadi uh, eh, pantas, terasa aja karena disuruh makan obat enggak gitu kan. Itu jadi bagaimana kiat-kiat Kang Hani ini untuk Hmm. dalam tanda petik meredam perasaan-perasaan seperti itu pada diri kita ini. Iya, terima kasih luar biasa sekali nih, Kang Priman. Jadi gini ya sebenarnya, kita itu eh, logikanya kita itu sehat, sedangkan pasien itu sakit. Dan keluarganya juga sakit, karena keluarganya mungkin sakit mental gitu, karena ada yang sakit, maka dia sakit mental. Jadi kita harus membedakan antara orang sehat dan orang sakit. Kalau kalau kita ikut ikut menjadi sebel karena perilaku dia, berarti kita jadi sakit juga. Nah, itu yang mesti kita ingatkan gitu ya. Jadi kalau ada dokter marah gitu ya, lu berobat juga deh. Gitu ya, kalau dokternya sampai marah, dia berobat juga. Jadi secara secara medis itu tidak bisa dibenarkan kalau ada dokter marah karena kita kita berhadapan dengan pasien yang sakit.
Jadi kita harus empati, kita menyadari bagaimana orang sakit, dia lagi stres, lagi segala macam. Nah, itu yang menjadi. Dan kalau di dalam Islam dikatakan surat Al-Baqarah 153, jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolong. Sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi intinya nomor satu, sabar. Kita dibantu, kita sudah dikasih pirantinya di dalam Islam. Sabar itu dengan istighfar. Ya, sebenarnya aneh ya gitu ya. Kita mau marah kok ampunilah saya gitu. Jadi mesti ampunilah dia gitu. Kenapa jadi ampuni saya gitu ya. Jadi istighfar itu kan ampunilah dosa-dosa saya. Karena merasa marah itu udah sudah bagian dari dosa ya. Jadi istighfar. Kalau nggak bisa istighfar, kita berwudu. Dengan berwudu kita mendinginkan wajah kita, harusnya kita menurunkan tensi. Sesudah itu nggak bisa juga kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat katanya habis duhur nggak boleh, katanya gitu. Boleh kalau sholat niat boleh ya. Sholat niat namanya 2 rakaat. Sholat niat 2 rakaat, ya Allah saya digoda setan, ya Allah katanya bantu saya. Setelah 2 rakaat Anda masih marah, sholat lagi 2 rakaat. Masih marah, sholat lagi 2 rakaat. Kenapa? Karena harusnya sholat yang baik itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau Anda masih marah, berarti Anda masih keji dan mungkar gitu. Jadi diulang terus sampai sampai Anda menjadi tenang. Ya, kelihatannya sedikit aneh, tapi ya ini jadi Anda sediakan apa sajadah di sekitar di sebelah tempat praktek. Begitu pasien sebelum amat gitu langsung, aduh punten sebentar, Anda sholat dulu di situ di depan pasien gitu ya, supaya tidak ikut marah. Dan hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa orang yang paling kuat di hadapan Allah adalah orang yang bisa menahan marah. Yang itu yang mesti kita ingat ya. Jadi umur kita udah 40, lebih di atas 40, dan kata kata Rasul, kalau kita umurnya di atas 40, kita belum mendekati agama, maka kaki kita sebelah udah di neraka nih. Jadi tinggal tergelincirnya ke kiri ke kanan gitu. Kalau kita tergelincirnya ke kiri, kita masuk dalam neraka. Jadi itu mesti disadari mungkin ya. Kita kadang-kadang ada kita mungkin yang udah Ya. tua-tua gitu, masih pemarah-pemarah gitu, udah deh gitu ya, nggak usah deh karena gitu. Jadi ayolah berubah. Kita sekarang nggak usah mikirin Donald Trump, nggak usah mikirin Donald Trump lah, nggak usah mikirin Iran, pikirin kita aja masuk ke neraka apa enggak nih gitu. Nggak usah yang jauh-jauh gitu. Kita bertengkar soal Donald Trump, nggak usah lah karena gitu. Pikirkanlah kita sekarang ini konsentrasi kita nggak tahu kita matinya kapan. Jadi kita konsentrasi cuma bagaimana kita menghapus dosa. Jangan bikin dosa baru, gitu ya. Nah, itu yang menjadi konsentrasi. Jadi pertama lisan, kendalikan lisan. Kendalikan lisan. Kenapa kendalikan lisan, Pak Primal? Itu dari teorinya Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, puasa yang kita lakukan itu puasa yang umum sekali, puasa anak kecil, gitu ya. Jadi kalau kita mau puasa lebih dari itu, maka kita ditambah puasa ini dengan ditambah puasa panca indera. Panca indera itu apa? Mata, telinga, hidung. Bukan, panca indera itu di dalam Islam itu adalah semua yang kita cuci pada waktu berwudu. Itu semua pintu dosa. Ya, pintu dosa. Jadi berwudu itu kita mensucikan pintu dosa, kita bersihkan supaya setan nggak bisa masuk. Ya, jadi itu teorinya dari eh, Imam Ghazali. Yang kedua, puasa khusus, namanya puasa khusus. Kalau Anda mau lebih hebat lagi meningkat, puasa khusus bil khusus, yaitu puasa satu, puasa biasa, puasa khusus yang panca indera, puasa yang ketiga adalah puasa otak. Jadi kalau pikiran Anda terus bersih dan positif, berarti itu wudhu Anda suci dari wudhu ke wudhu. Jadi tidak ada setan yang bisa masuk. Dan kalau Anda pikiran langsung kotor, si dokter Primalem sebelum bisa nih ini nggak jago kita gitu. Nah itu setan sudah masuk. Kita harusnya sadar itu setan. Jadi kita istighfar langsung, pintu dosa mana yang kita bocor itu ya, karena kita ngelihat, membaca sesuatu tulisan yang buruk, dan kita mungkin, nah itu mungkin semua bisa jadi itu yang intinya daripada, jadi pikiran itu kesempurnaan daripada agama, pikiran dari otak ya. Jadi kalau kita terus berpikir positif, berkata positif, berbuat positif, berdoa positif, berarti kita di jalan yang benar, di track yang benar ya. Ya. Mungkin Dan itu perlu latihan ya, Kang itu perlu Hani, latihan, perlu betul, dan kita latihan perlu dan lingkungan setiap yang baik ya. dan ya, dan juga lingkungan. Kalau saya lihat kan Ya. epigenetik tadi, eh, DNA yang tadi, apa Hmm. namanya, tikus tadi, kalau dia Hmm. disayang oleh ibunya, ternyata dia akan kembali menjadi normal. Tapi kalau dijauhi,
itu malah menjadi ganas gitu ya, menjadi preman dan seperti tadi. Hmm. Nah, eh, se kalau kita kan lingkungan kita ini lingkungan medis, lingkungan kesehatan dengan segala macam aturan Kesulitan. tentang JKN dan segala macam yang kadang-kadang membuat kita menjadi, duh gitu Stres. ya. Nah, bagaimana nah ini tipsnya untuk supaya Duh, mau ngasih ini terbatas, mau meriksa ini terbatas gitu. Padahal pikiran kita tuh ingin, tentu kita kan semua berniat untuk memberikan yang terbaik buat eh, Hmm. pasien-pasien kita yang sedang kita bantu. Bagaimana nih Kang Hani? Ini. Ya, ya, jadi itu sesuatu pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi memang eh, harusnya kita banyak-banyak bermuhasabah gitu ya. Jadi kita akan melihat apa sih yang boleh kita selesaikan, apa yang tidak boleh kita selesaikan. Saya ingat pernah masalah BPJS ya. Dulu waktu zaman awal-awal itu ada seorang profesor guru kita lah, nggak usah disebutin namanya. Ya, wah nih, kamu kan ini kata gitu. Padahal saya kan bukan orang BPJS ya. Kamu itu BPJS tuh maksudnya apa? Mau memiskinkan dokter ya segala macam ngamuk-ngamuk dia bukan main. Terus saya cuma bilang gini, "Ya, Prof, mohon maaf ya Prof, kata gitu. Tolong kita sopan santun kalau kita berdiskusi. Tolong disebutkan dulu Prof siapa. Katanya. Buset, lu gak kenal gue siapa? Bukan, saya bilang gitu. Anda bicara sebagai apa? Karena saya tahu Anda seorang seorang pemuka agama. Kalau Anda sebagai profesor dan pemuka agama gitu ngomong seperti itu nggak pantas, Prof. Itu bicara untuk kelas kelas tukang beca, kelas orang di pinggir jalan gitu. Jadi jadi kalau kalau Anda sampai berpikir begitu, itu sudah ada sesuatu yang salah gitu ya. Karena rezeki orang itu bukan bukan ditentukan oleh BPJS, rezeki itu ditentukan oleh Allah gitu ya. Dan di dalam BPJS itu sebenarnya ada loh teman-teman kita yang masih berpenghasilan di atas 100 juta ya per bulan ada, yang 200 juta ada gitu. Nah, itu yang saya sampaikan pada Prof. Gufron. Prof, tolong Prof, kan Anda kan luar biasa. Tolong itu masih ada ketimpangan sosial di dalam BPJS itu. Ada yang zona-zona kering, ada zona-zona basah gitu. Nah, coba dibenerin sedikit lah supaya ya sama-sama rada-rada basah gitu ya. Jangan jangan ada yang basah bener, ada yang kering banget gitu ya. Dan kita kebidanan kalau interna mungkin masih kelas menengah, tapi kalau kebidanan itu betul-betul kita zona kering gitu ya. Karena kita kan kalau seksio juga dapatnya paling 700-800 ribu dibayar entah-entah kapan dan partus spontan kan 300-400 ribu dibayar entah-entah kapan gitu jadi betul-betul memang memang betul guru saya yang ngamuk-ngamuk itu saya pikir sekarang saya bilang gitu nah dulu ngomong kita gampang sekarang kita kebagian tapi ya sudahlah itu memang kita lihat semua dari segi positifnya. Kalau kita lihat semua dari segi positifnya eh, kalau kita ngelihat BPJS ada orang pernah marah-marah sama saya soal BPJS saya cuma tanya tolong Anda jujur bisa. Pernah nggak Anda menyarankan orang pakai BPJS? Misalnya Anda punya keluarga yang miskin, atau pembantu Anda di rumah sakit, bikin dulu BPJS, bikin BPJS, nanti udah BPJS baru berobat. Pernah nggak? Pernah katanya. Ya udah, jangan ngomong soal kerugian. Kalau Anda dapat untung, jangan jangan membandingkan untung dan rugi. Nanti Anda jadi perhitungan. Kita lihat kalau masih ada manfaatnya, ya kita berterima kasih pada waktu yang positif dan kita bersabar pada waktu yang negatif gitu. Ya itu memang itu derajat agama ya. Perlu kita kita harus menjadi dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa kali yang tahan marah dan tahan betul-betul tahan godaan. Karena itu kita sadar bahwa semua kesal marah 100% itu seton ya. Jadi itu yang membawa kita ke neraka. Memang seton pengennya kita marah dan akhirnya tujuan akhir dari setan itu adalah kita berburuk sangka kepada Allah gitu ya jadi nah itu yang jadi masalah jadi Iya. BPJS banyak positifnya ya banyak negatifnya pasti Jokowi banyak positifnya banyak negatifnya pastilah semua sama Pak Harto juga banyak positifnya banyak negatifnya selama kita selalu berpikiran positif mencari mencari kebaikan-kebaikannya kita akan tenang tapi kalau kita selalu berpikir tentang keburukan maka kita akan menjadi tidak tenang gitu ya itu Iya, kuncinya kan di pikiran dan di hati kita yang positivitasnya. Iya. Jadi ya eh, kita dirangsang untuk ya itu dia Kang Hani kan eh, Hmm. kalau step satu
tidak, alternatifnya apa, pemeriksaan-pemeriksaan Hmm. apa yang bisa kita ini kan sesuai dengan kondisinya ya. Nah, kemudian begini Kang Hani, kan lingkungan itu sangat sangat berpengaruh. Nah, di kita Hmm. kan kita itu diamanahi untuk mempertahankan kesejawatan, kita Hmm. diamanahi untuk mempertahankan kebersamaan, kita juga Betul. diamanahi untuk mempertahankan kesantunan. Nah, dari Hmm. ketiga ini ada menjadi perisai. Nah, tetapi kadang-kadang cara cara kita mengingatkan sejawat itu. Nah, ini kira-kira bagaimana cara kita karena kadang-kadang belum apa-apa udah begitu gitu. Oh, Bagaimana udah tentang ada berkelahi tips gitu ya. cara Ya betul. mengingatkan tuh artinya ya bagaimana kalau misalnya katakanlah pilihannya gold standarnya A tapi harus tidak terjangkau tapi mungkin bagaimana kalau di yang ini ya begitulah. Hmm. Bagaimana Kang Hani? Iya, jadi memang betul ya itu ya. Itu yang disebut ya wal asri ya. Ya, wal asri innal insana lafi usrin illa Ya, alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa hak tawassaw bis sabri. wasau Jadi sober. ya, jadi memberitahu tentang kebenaran dengan cara yang sabar. Jadi memang kita tidak bisa sekaligus mengharapkan hasil, tapi kita mungkin ini kadang-kadang kita mesti lihat ada saya pernah sekali ya pengalaman mungkin bisa saya bawa jemaah yang tidak mampu gitu ya, yang uangnya dibungkus pakai pakai kertas tisu gitu. Nah, terus dia tuh karena dia pre-stroke, saya rada takut nih kalau kalau eh, Pak Kang Primal kan sudah ahli soal stroke, saya kan nggak gitu ahli stroke. Jadi tensinya 195 per 110. Saya bilang gitu berangkat berangkat umroh jebol di sana dia celaka saya nih kan saya bilang gitu ya. Jadi kita kita konsul, konsul dulu deh ke dokter internis deh sebelum 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 kita berangkat gitu. Nah, saya mencari satu rumah sakit nggak kenal di Jakarta, masuk, terus ada satu daftar nggak kenal semua gitu. Terus saya cuma tanya, Bu, kita sama profesornya aja ya, kata gitu ya. Mudah-mudahan lah paling pinter gitu ya profesornya. Kita masuk, tapi waktu itu saya ingat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu ditariknya 500.000. Belum pernah tahu saya ada tarif dokter 500.000 itu belum pernah kita kita di Bandung itu paling tinggi 100, 150 itu paling tinggi ini 500. Terus saya bilang, ya ampun 500 karena gitu. Ini pasiennya kan they have not gitu. Kalau kalau dokter yang lain gimana? Dokter yang lain 350. Ya ampun 350 dokter biasa ya udah 500 aja deh karena gitu. Kalau dia nggak mampu nanti saya tambahin gitu ya. Itu ketemu sama profesornya. Saya udah ngomong gitu, Prof, saya dokter Hani, saya putranya dokter Rono, begini, begini, begini. Mungkin dia seumur-umur sama ayah saya gitu. Mungkin kita ngomong-ngomong ini pasien tidak mampu kita kita umroh yang murah meriah gitu ya gitu gini 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 gitu cuma kita takut karena saya nggak oh ya aman 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 tenang tenang di tangan saya karena gitu langsung dia tensi gitu ya dia dia stetoskop dengan stetoskop yang jelek gitu stetoskop dia periksa gitu terus langsung dia bilang gitu oke oke karena gitu terus langsung dia langsung ngambil pena gitu yang ngambil kertas saya bilang Prof mohon maaf ya Prof tolong obatnya generik gitu pasiennya nggak mampu loh Prof katanya saya bilang gitu ya oh lu nggak usah ngomong sama gua kata gitu kalau lu jago-jago lu periksa sendiri aja nggak usah ke gua wah mulai nih 1-0 nih kata gitu ya saya diam aja lu yuk ampun obatnya dibikin 100 tabletnya dan semua obat paten itu obatnya aja udah berapa ratus ribu tuh saya bilang gitu udah gitu dia ngambil lembar lab dicontreng dari atas ke bawah matilah saya bilang gitu dan yang terakhir dia bilang gitu ini harus MRI besok pagi jam 7 ngadep lagi sama saya bayar 500 lagi nih. Duh, begitu keluar, iya Prof, terima kasih. Nggak bisa, kita nggak bisa menasihati. Mana dia lebih tua, mana dia lebih itu ya kita cuman istighfar aja gitu. Istighfar dalam hati kita mendoakan, ya Allah yang membawa kebaikan hati, semoga semoga beliau diberikan hidayah gitu. Begitu keluar, saya bilang sama pasiennya, Bu, kita pulang aja ya Bu, karena gitu kita berdoa sama Allah. Kita itu obatnya sangat mahal, ini semua mahal. Untuk MRI-nya bayarnya 6,5 juta. Gila kata gitu. Itu ongkos-ongkos berobatnya lebih mahal daripada seluruh seluruh umrohnya gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nggak bisa, kita nggak bisa nasihati. Kita nggak bisa nasihati, kita cuma mendoakan aja. Jadi memang kadang-kadang ada satu posisi di mana eh, kita tidak tidak boleh terlalu
ambisius untuk bisa meluruskan semua yang bengkok gitu. Jadi kadang-kadang memang jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi yang penting kita cuma istighfar, kita mendoakan yang terbaik buat dia supaya supaya dia diberikan dijaga kesehatannya dan bisa punya waktu untuk berubah. Jadi eh, cara lain yang bisa kita lakukan adalah eh, tetap melaksanakan watawasau bil haq dan watawasau bisob, tetapi tentu dari eh, kalau kata kata Rasulullah kan di iman yang paling rendah ya kan, kalau Hmm. punya kekuatan rubahlah dengan Ya. kekuatanmu, kalau bisa dengan rubahnya dengan, kalau tidak ya dengan hati kita, kita dengan hati kita karena kondisi-kondisi, tapi tetap kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan, yaitu watawasau bil haq dan watawasau bisob tadi. Luar biasa ini Kang Hani, Bapak Ibu sekalian, sahabat Ikra Medical Podcast dengan Dr. Hani Rono Sulistyo ini, ya, ya terus terang saya angkatan 74, beliau angkatan 72, kami sering bertemu dan setiap kali ada PON itu beliau tidak pernah tidak pasti berangkat sebagai tim judo dan adiknya Hmm. sebagai tim renang kan ya. Ya. Gitu. Itu ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini suatu wawasan yang baru. Ini suatu penguatan bagi kita semua sejawat-sejawat sekalian bahwa apa yang kita laksanakan puasa itu tidak hanya sekedar, tetapi dalam agama kita, dalam agama Islam itu ada tujuan yang paling mulia, yaitu la'alakum tattaqun, sehingga menjadi eh, itkun minana, kita terbebas dari api neraka. Tetapi tentu prosesnya adalah proses pembelajaran yang panjang gitu ya. Dan diawali dari menjaga lisan dan menjaga hati kita. Nah, Kang Hani, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mungkin mohon ucapan dari Kang Hani Rono kepada sahabat-sahabat IKAM Medical Podcast, bagaimana dalam menghadapi Idul Fitri kita nanti, dan juga ucapan selamat untuk merayakan dan melewati Hari Idul Fitri sesuai dengan yang disyaratkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga, mangga Kang Ya. Rai. Terima kasih atas kesempatannya ya. Pertama-tama saya mengucapkan eh, rasa hormat kepada Kang Kadaryanto ya yang me- menakodai semua gerakan Ikra ini, karena ini sesuatu gerakan yang luar biasa, sesuatu gerakan moral yang luar biasa, dan semoga bagaimana Kang Kadar itu bisa eh, memotivasi semua dokter-dokter untuk eh, memberikan sedekah zakatnya, sehingga bisa membuat banyak sekali hal yang bermanfaat bagi umat. Ya, jadi mendorong secara sangat halus eh, teman-teman sejawat untuk membersihkan hartanya, dan juga membuat kita menjadi orang-orang yang paling utama di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Jadi siapa yang paling utama di hadapan Allah adalah yang bermanfaat bagi umat. Jadi hormat kepada semua pengurus Ikra, termasuk Kang Primal, dengan segala upaya-upaya agamisnya yang sangat luar biasa. Semoga makin subur tanggapannya di antara profesi kita, dan semoga juga bisa membersihkan profesi kita seperti yang Ya, diharapkan oleh Pak Primal tadi. amin. Mungkin saya sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, Amin. pada semua. eh, Sahabat Semoga Ikra Medical puasa-puasa Podcast. puasa kita diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga menghapuskan dosa kita, kita menjadi bersih seperti putih, seperti kertas kembali. Semoga banyak sekali di antara teman-teman sejawat yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar luar biasa Amin. sekali, seperti pahala 83 tahun. Jadi marilah kita bersama-sama menggunakan profesi kita untuk menjadi jembatan menuju surga. Karena eh, kita sebagai dokter itu, saya pikir dokter dan hukum itu adalah tangan kanan dan tangan kirinya Allah.
kita menjadi profesi yang sangat-sangat berbahagia. Ya tadi kita marah-marah soal BPJS kata kata Pak kata Pak Primal. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya kita tidak pernah menyembuhkan orang loh. Yang menyembuhkan kan Allah. Coba lihat di dalam Quran, ada nggak eh, dokter lah yang menyembuhkan? Nggak ada. Ya, rumah sakit yang menyembuhkan nggak ada. Allah pula yang menyembuhkan, surat 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 Al-Anbiya. Suara. Allah pula yang menyembuhkan, Allah pula yang mematikan ya. Jadi kita itu profesi yang sangat-sangat berbahagia karena kita sebagai ahlinya kita mendapat income. Padahal yang menyembuhkan ya Allah, bukan menyembuhkan yang menyembuhkan bukan kita. Orang yang sangat gawat-gawat, kita sangka kita udah lepas tangan, hidup, gitu ya. Kita menyepelekan pasien, gampang-gampang, pasiennya mati. Ya, betul-betul sama sekali tidak ada. Dan bukan itu saja, pada diri kita sendiri. Kita bila pasien itu saya, kata Dokter Niko ya, BPIS, bila pasien itu saya, kita pikir nggak? Sesuatu yang nikmat sekali. Anda buka puasa nikmat, nyangkut di sini, mati kita. Kita mati karena sesuatu yang nikmat. Kalau kalau itu ya, jadi itu bukan dosa tuh kalau nikmat yang dosa itu lain lagi. Ini makan tidak dosa gitu ya. Jadi nikmat nyangkut di leher mati kita. Betul-betul kita tidak sebagai dokter kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, saya pernah teman-teman sekalian, saya satu waktu dirawat juga, saya kena vertigo pertama kalinya tuh kena vertigo berat gitu. 2 hari 2 malam nggak bisa buka mata. Kalau buka mata muntah langsung gitu ya. Saya buka mata terus tentunya dalam hati stres juga gitu ya karena dua hari 2 malam nggak bisa buka mata. Terus saya berpikir gitu, waktu dan berpikir, ya Allah, saya mohon maaf atas segala dosa-dosa saya. Kebayang nggak orang yang buta, Kang? Orang yang buta itu seumur umur loh. Kita baru 2 hari aja udah sumpah serapah. Bagaimana orang yang buta seumur hidup? Saya pikirkan, ya Allah, betul-betul kita betul-betul orang yang tidak berterima kasih. Ya Allah, maafkanlah dosa saya, maafkan dosa saya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kita kemarin saya dirawat 4 hari, nggak bisa BAB aja. Sakitnya setengah mati gitu. Itu nggak ada apa-apa pun kita bisa nyangkut gitu ya. Belum lagi kalau ada apa-apa gitu. Jadi betul-betul betul-betul kita ini hidup mati kita sehat senang kita hanya isinya dengan bersyukur dan bersyukur saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Bagi semua teman-teman Ikra yang luar biasa, semoga Anda diberikan berkah oleh Allah, Iya. terutama pimpinan daripada Ikra. Maju terus Ikra dan semoga makin hebat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu ya karim. Terima kasih banyak Kang Hani. Demikianlah sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast pembahasan kita dengan Dokter sebetulnya namanya mah Dokter Hanjaya Rono Sulistyo ya, tapi kan bekennya Dokter Hani Rono gitu. Iya Dokter Hani benar. Rono, Dokter Hani Rono, beliau memaparkan kepada kita betapa sangat bermanfaatnya puasa yang kita laksanakan dan terutama kuncinya adalah di menjaga pikiran selalu positif dan menjaga lisan serta menjaga hati kita. Mudah-mudahan apa yang diwakafkan, diinfakkan oleh Dr. Hanirono Sulistyo mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua Amin. diampuni dosanya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah beliau paparkan. Sekali lagi, terima kasih banyak Kang Hani. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin satu hal, apakah paparan tadi bisa kami peroleh sehingga bila ada sejawat yang meminta Boleh. dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Mungkin Terima kasih mungkin banyak. diposting di YouTube juga ya? Enggak. Ya, nanti diposting di YouTube dan Bagus. mungkin nanti ada dari Kang Iwan yang akan minta PDF-nya. Printnya kami sudah dapat dan nanti mungkin ada sejawat yang ingin mendapatkannya minta izin untuk disampaikan. Sama Ya seperti mungkin yang itu nanti PDF bisa Sakitu di-PDF-kan Ibadah. sama Kak Iwan. Ya, Ya. mangga. Mohon, mohon, mohon. Wabillahi taufiq Oh, wal hidayah. sehat ya Wassalamualaikum Kak. warahmatullahi Diterima. wabarakatuh. Ya, Sing sehat, panjang umur, Allah menyembuhkan segala amin, macam. amin, amin. Salam buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Anita Asmara,
host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast. Dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya, bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan, bisa klik link deskripsi di bawah ini dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.